Ya, kembali lagi di persiapan UKM PPD gratis. Hari ini kita akan bahas mengenai vena, ya, penyakit-penyakit pada vena dan pembuluh darah. Yang pertama ada CVI atau chronic vein insufficiency, ya. Jadi ini kerusakan pada vena yang menyebabkan darah vena sulit kembali ke jantung. Jadi pada awalnya vena ini mengalami kerusakan, ya teman-teman. Ya, faktor risikonya bisa karena memang katupnya sudah melemah dan pembuluh darahnya udah jelek ya karena usia. Terus bisa karena tekanan di atasnya ini tinggi, misalkan pada obesitas ya atau kehamilan. Terus bisa ada faktor kontrasepsi oral, riwayat keluarga ya. Jadi kita bisa tanya juga ke pasiennya, di keluarga ada yang punya CVI enggak ya, yang punya penyakit vena enggak, ada yang varises enggak. Terus bisa merokok juga bisa jadi faktor risiko. Jadi karena venanya ini jelek, katupnya ini rusak ya, lama-kelamaan rusak, terus jadinya darah menumpuk di vena, terjadi remodeling dari si pembuluh venanya, jadi melebar gini ya, jadi baggy ya, jadi longgar. Nah, akhirnya setelah remodeling menjadi irreversible. Nah, manifestasi klinisnya itu bisa dibagi dari C0 jadi C6, teman-teman. Kalau C0 itu masih tidak bisa dilihat dari luar ya, jadi hanya bisa dilihat dari kita bisa fungsi venanya pasien. Kalau C1 udah ada telangiektasis ya, jadi ada pembuluh darah kecilnya ini mulai kelihatan nih kayak jaring-jaring gitu di kulit ya, atau nama lainnya reticular vein. Kalau C2 itu udah varicose vein, jadi pembuluh darahnya udah visible nonjol-nonjol di kulit juga ya. Kalau C3 itu edem, C4 ada pigmentasi yang berubah ya, ada pigmentasi. Di C5 itu ada healing ulcer, jadi ada ulkus vena yang sudah menyembuh. C6 ada ulkus vena ya. Dari pemeriksaan fisik bisa dilakukan per tes Trendelenburg test, penunjangnya pakai USG Doppler, CT venografi dan venografi yang ini contoh pemeriksaan per tes dan Trendelenburg test. Nah, tata laksananya tentu menurunkan berat badan ya, karena tadi obesitas menjadi salah satu faktor risiko. Terus aktivitas fisik, terutama melibatkan kaki ya, karena otot-otot betis itu juga memiliki fungsi sebagai jantung kedua, teman-teman. Membantu memompa darah dari vena kembali ke jantung. Jadi kalau kita sering latihan kaki, yaitu membantu aliran darah venanya untuk lebih lancar. Terus bisa diberikan kompresi ya, baik stocking ataupun bandage, tapi yang harus ada pressure-nya ya. Dan memang dijual yang stocking yang ada pressure-nya itu. Farmakologis untuk nyerinya bisa kita kasih NSAID dan bisa kita bantu dengan Ardium atau Flavonate. Setelah itu juga kalau ada luka, ada ulkus ya perlu perawatan luka ya. Nah, kalau grade 3 ke atas itu kita sudah bisa mempertimbangkan untuk melakukan endovenous laser ablation ya. Jadi kita memasukkan laser ke dalam vena superficialnya. Setelah itu dipanaskan nanti ya menggunakan kateter, nanti lama-lama venanya ini akan kolaps dan menutup. Juga bisa dilakukan melalui pembedahan, jadi venanya diangkat. Nah, selain CVI kita akan bahas juga DVT atau deep vein thrombosis ya. Kalau DVT ini dia ada sumbatan di vena-vena dalamnya ya. Namanya juga deep vein thrombosis ya. Nah, deep vein thrombosis ini juga bisa terjadi akibat adanya kelemahan pada vena-vena dalamnya sehingga darahnya menumpuk dan membentuk trombus ya. Jadi darahnya ya, ingat trias Virchow ya. Jadi darah itu bisa menggumpal kalau ada stasis ya. Darahnya menumpuk jadi gumpalan darah dan nanti bisa menjadi embolus kalau trombus ini lepas ya. Faktor risikonya obesitas, kehamilan ya, yang meningkatkan tekanan di tubuh ya. CHF juga gagal jantung ya, kontrasepsi hormonal, gangguan pembekuan darah, dan juga duduk atau bed rest yang lama ya, misalkan habis duduk di pesawat, perjalanan jauh lama, atau habis operasi ya bed rest lama. Manifestasi klinisnya bisa bengkak, nyeri ya, biasanya unilateral, jarang sekali yang kejadian kiri kanan ya. PF-nya bisa dengan Homan sign, Moses sign, penunjangnya USG Doppler, CT venografi, dan pemeriksaan lab D-dimer. Diagnosisnya kita bisa bantu dengan Wells score, tata laksananya menangani faktor risiko, terus kompresi juga pakai stocking, terus bisa pakai antikoagulan, bisa pakai warfarin ataupun direct oral antikoagulan DOAC. Nah, ini Homan sign ya, jadi kita tekuk kakinya, pelantarnya kita pelantar fleksikan ya, kita dorsifleksikan ya. Nah, itu akan nyeri di bagian betisnya. Nah, kalau ini Moses sign ya. Nah, ini kriteria Wells score-nya ya, teman-teman. Jadi kita bisa hitung ya, kalau dia minus 2 sampai 0 low risk, 1 sampai 2 moderate risk, kalau lebih dari atau sama dengan 3 dia masuk high risk. Nah, sebenarnya apa kegunaan dari Wells score? Nah, ini seperti ini, teman-teman. Jadi kita mau lihat dia DVT likely atau unlikely. Kalau DVT unlikely, kita periksa D-dimer. Kalau dia negatif, berarti bukan DVT ya. Kalau positif kita bisa treat for DVT. Tapi kalau sudah menggunakan Wells score dia likely DVT, kita bisa langsung ultrasoundnya langsung kita USG. Kalau negatif kita ulang lagi sekitar seminggu kemudian. Kalau positif bisa kita langsung katakan DVT ya, kita tangani
Nah, apa yang sebenarnya dilakukan dari ultrasound, kita mau lihat kompresi venanya, kompresibel atau tidak. Jadi, pada USG kaki itu kita harus lihat gambar seperti ini, ada arteri sama vena. Nah, ketika alat USG-nya kita tekan, arteri ini kan flow-nya tinggi ya, tekanannya tinggi teman-teman. Jadi akan tetap arterinya kebuka nih. Tapi vena kalau kita tekan, kita kasih kompresi, itu akan tertutup nih seperti ini. Nah, tapi pada kasus DVT, karena ada trombusnya ya, ini bisa dilihat ya, warna abu-abu kehitaman ini ya. Ini adalah si trombusnya. Jadi ketika kita berikan tekanan, venanya akan tetap terbuka karena ada trombusnya ini, membuat venanya nggak bisa kolaps, nggak bisa nutup kalau kita tekan. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan berikan like, subscribe, dan isi kolom komentar supaya channel ini bisa terus upload videonya. Selamat belajar! Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai PE atau pulmonary embolism. Ya, jadi tadi seperti yang sudah saya terangkan, kalau trombus itu copot dari DVT itu bisa mengalir ya dari vena-vena kaki masuk ke vena cava inferior ya, masuk ke jantung lalu masuk ke arteri pulmoner. Nah, kalau masuk ke arteri pulmoner ini dapat menyumbat pembuluh darah di paru, menyebabkan nekrosis dan bisa menyebabkan kematian jaringan di parunya. Manifestasi klinisnya biasanya ada sesak ya, 73% pasiennya sesak, takipnu, nyeri pleuritik, batuk berdarah ya, memang tidak spesifik. Dari EKG, walaupun jarang bisa kita temukan ada gambaran si ketek ya, S1, Q3, dan T3. Jadi di S1 ada gelombang S di lead satunya ya, terus ada gelombang Q di lead 3 dan inverted T di lead 3 ya. Selain itu dari X-ray kita bisa lihat ada infiltrat, watermark sign atau Hampton Hub. Lainnya kita lakukan CT thorax atau ventilasi perfusi, scan, dan D-dimer. Tata laksananya juga pakai antikoagulan ya. Pertamanya kita pakai heparin dulu, LMWH atau fondaparinux. Terus kita bisa lakukan trombolitik menggunakan kateter ya. Jadi kateter dari trombolitik, kita masukkan kateter ke pembuluh arteri pulmonernya, kemudian dimasukkan obat trombolitiknya. Setelah itu bridging ke DOAC dan atau warfarin. Nah, sama ada Well score-nya juga, tapi Well score-nya beda dengan Well score-nya DVT ya. Ini Well score-nya buat PE. Terus pakai Well score juga kita lihat dia likely atau unlikely. Kalau likely itu kurang dari sama dengan 4, kalau likely itu lebih dari 4. Kalau unlikely sama kita periksa di dimer juga sama dengan DVT. Kalau negatif ya kita consider diagnosis yang lain. Sesaknya kenapa nih? Apakah ada penyakit paru atau penyakit jantung atau yang lain-lain. Kalau positif ya kita tegakkan dia sebagai PE ya. Kalau PE-nya likely, kita cek CT scan parunya. Kalau negatif, kita ulang lagi 6-7 hari kemudian. Kalau positif, ya kita diagnosis sebagai PE. Nah, ini contoh dari gambaran radiologis yang bisa ditemukan. Ada Hampton Hum ya, bentuknya itu seperti baji ya, wedge ya, bentuknya segitiga. Kalau Westermarck sign, ada bagian dari paru yang dia avaskuler ya. Harusnya kan paru ini ada pembuluh darahnya nih yang warna putih yang radioopak ini. Tapi kalau pada pasien PE karena adanya sumbatan pembuluh darah bisa ada bagian paru yang dia lusen karena tidak ada aliran darah ke sana, terhambat alirannya.